bayi Mas Bram kena Down syndrome. Aku nggak tahu mesti gimana lagi, Muslimah. Aku bingung. Mbak Sofi, gimana hasil labnya Mbak? Emang ngapain mereka ketemuan berdua di sini? Bayinya Karin positif mengalami Down syndrome, Muslimah. Astagfirullahaladzim. Bayi Mas Bram kena Down syndrome. Aku nggak tahu mesti gimana lagi, Muslimah. Aku bingung. Aku mesti bertindak apa ya? Apa lebih baik dikuburkan saja? Innalillahi. Sofi mau buang bayi Mas Bram dan Karin. Karena jujur aja, aku sekarang Muslimah bayangin kalau sampai bayi itu lahir terus jadi bahan hinaan, jadi bahan ejekan dari teman-temannya atau orang sekitar, aku lebih nggak tega lagi. Mbak Sofi tenang dulu ya Mbak, jangan gegabah. Mbak, bayi itu sudah punya ruh. Dan kita akan mendapatkan dosa besar jika kita sampai menggugurkan bayi itu, Mbak Sofi. Jangan Mbak, jangan. Itu adalah sebuah dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Tapi bukannya bayi yang cacat dalam kandungan itu diperbolehkan untuk digugurkan, iya kan? Karena kalau sampai Karin tahu kondisi bayinya yang sekarang, aku rasa dia nggak akan menerima bayinya juga, jadi percuma. Mbak, kalau emang Karin harus tahu kondisi ini, Mbak Sofi harus membuat Karin supaya dia bisa menerima kondisi bayinya. Jangan biarkan sampai Karin menggugurkan bayinya, Mbak. Karin itu nggak akan peduli sama bayinya. Selama ini dia mempertahankan bayinya untuk mengikat Bram. Astagfirullahaladzim. Supaya Bram mau menikah dengan dia, itu aja. Karin sedangkal itu, Mbak Sofi. Ya, tapi kan Bram tidak akan pernah menikahi Karin. Tapi Mbak Sofi, apapun alasannya Karin, dia tetap tidak boleh Mbak Sofi untuk menggugurkan bayi itu. Aku sendiri pribadi mau merawat bayi itu. Tapi aku nggak akan bisa merawat bayi itu dan mengawasi bayi itu 24 jam. Maaf ya, Bunda lama ya? Hah? Maafin Bunda ya. Bunda kelamaan ya tadi ya? Masih capek, Bunda. Ya maafin Bunda ya. Ya udah sekarang kita jalan-jalan ya. Iya, Bunda. Oke, ya udah. Ayo pakai seatbeltnya. Jadi Karin masuk rumah sakit dan bayinya Down syndrome. Kasihan Karin. Kenapa aku jahat sekali? Aku pernah iri sama Karin. Kenapa bayi aku yang gugur sementara bayinya Karin enggak? Ya Allah ampuni aku. Aku pernah berpikir bahwa Engkau tidak adil kepada aku. Tapi nyatanya Engkau Maha Tahu dan Engkau Maha Besar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada tamu. Oh iya Kak, kenalin, ini mamanya Mas Bram, calon mertua Karin. Saya Sofi, Tante. Kakaknya Karin. Kak Sofi, apa Karin hari ini udah bisa pulang? Kenapa? Karena Karin diajak sama mama mertua untuk tinggal di Bogor di rumahnya. Udah bisa, Kak. Oh gitu? Ya, saya akan menjaganya supaya tidak terjadi apa-apa dengan bayinya. Aduh Tante, terima kasih banyak kalau Tante mau ngejaga Karin. Tapi sepertinya... Tapi apa, Kak? Kakak nggak ngizinin. Kakak mau ngurung Karin lagi. Kak, tindakan kakak itu bisa Karin lapor ke kantor polisi, Kak. Udahlah, Kak. Ini satu-satunya cara supaya Karin bisa bahagia.
Karin bisa deket sama mama mertua Karin dan Mas Pram bisa nerima Karin dengan baik Karin, Kak. Iya, kakak ngerti kok. Tapi kamu beberapa hari ke depan masih harus dirawat di sini, Karin. Iya, nggak apa-apa. Tolong kasih tahu saya kalau memang dia sudah pulang. Iya, Tante, pasti. Saya jalan dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karin, gimana kalau kamu tahu keadaan bayi kamu yang sebenarnya? Apa kamu masih bisa bahagia seperti ini? Jadi gimana Karin? Dia nggak tahu tentang lo di sana kan? Ya alhamdulillah bang, gue di sini masih aman, tenang di sini. Gak ada gangguan apa-apa, emang bener asli. Gue bisa beribadah, gue juga bisa introspeksi diri. Oke. Tapi lo juga harus pikirin keluarga tuh sekarang, mau dibawa kemana? Ya udah pasti bang, gue juga mikirin itu. Gue mikirin apa yang terbaik buat Hana, buat Rosi, buat nyokap juga. Ya insya Allah bisa melindungi mereka sementara gue masih di sini. Amin. Bang, kayaknya gue harus ngaji lagi nih, ya? Oh yaudah, ntar kalau ada apa-apa gue kasih tau lo ya. Bang, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, gimana menurut kakak? Mama mertua merhatiin Karin banget kan, Kak? Iya, semoga aja mertua kamu nggak berubah pikiran. Kau ngomongnya kayak gitu sih? Kakak tetap mau misahin Karin dengan Mas Pram. Kak, itu sinyal yang bagus, Kak. Buat Karin bisa bersatu dengan Mas Pram. Karin jadi tambah semangat deh. Karin akan tetap mempertahankan anak ini. Karin akan selalu jaga dia. Sejak kapan punya pikiran kayak gitu? Kemarin aja mau aborsi, berubah pikiran. Karena dia satu-satunya mukjizat aku. Terus dengan bayi itu tetap ada, kamu pikir Tante Widya mau menerima kamu apa adanya? Ya iyalah, Kak. Ini cucunya dia, Kak. Apalagi cucu laki-laki. Ini seperti yang diharapkan, Kak. Kalau dia sayang sama anak aku, dia pasti bakalan sayang juga sama aku. Dan dia pasti dukung aku untuk membujuk Mas Bram menceraikan istrinya. Kalau itu yang ada di pikiran kamu, mendingan kamu lupain ya, Kak. Kakak kenapa ya? Gak pernah sekali aja mau menurutkan apa kata-kata Karin, Kak. Setuju sama pemikiran Karin. Karena Tante Widya itu sayang benar sama Hana. Dia nggak mungkin akan ngelepasin Hana untuk menerima kamu kayak gini. Mimpi kamu, nggak mungkin lah. Kakak salah, Kak. Kakak salah besar. Kalau enggak, ngapain Mama Widya datang sini? Jadi kamu masih kurang paham, ya? Dia kesini itu cuman mau bayi kamu aja. Setelah dia mendapatkan bayi kamu, ya udah, dia akan pergi. Kamu bakal dicuekin sama mereka. Kak, Karin benar-benar nggak habis pikir ya sama kakak. Kenapa sih? Kakak selalu aja ngebela Mbak Hana. Kak, aku lagi kondisinya kayak gini loh, Kak. Aku nggak ngebela Karin, tapi aku berpikir lebih realistis. Kamu pikir Bram sama keluarganya bakal menerima kamu, Karin? Setelah apa yang semua kamu perbuat? Nggak mungkin. Kakak sih pesimis. Aku sih yakin. Aku yakin banget. Semangat aku, Kak.